Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat peternak. Semoga hari ini Anda sehat dan bahagia. Kalkun merupakan ternak unggas yang berasal dari benua Amerika, yang telah dikonsumsi sehari-hari oleh suku Indian, menurut Prayitno dan Murad, 2009. Kalkun sudah beradaptasi terhadap iklim di Indonesia. Bagi masyarakat Amerika dan Eropa, daging kalkun merupakan makanan yang biasa dikonsumsi terutama pada hari-hari besar. Sementara di Indonesia lebih cenderung sebagai ternak hias. Kalkun jantan lebih besar dari kalkun betina. Kalkun jantan bisa membuat bulu-bulunya tegak, sehingga terlihat sangat indah. Kalkun daging putih lebih tinggi proteinnya dibanding ayam daging putih. Protein kalkun daging putih 43,3%, sedangkan ayam daging putih hanya 31,5%, menurut Mounni, 1976. Rasa daging kalkun sangat lezat, sedikit lemak dan rendah kolesterol. Daging kalkun juga mengandung vitamin B, kalium, fosfor dan zinc. Agar budidaya kalkun berhasil maka harus diketahui tata laksana budidaya yang baik. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan agar budidaya kalkun bisa berhasil. Pertama, pembuatan kandang. Kandang berfungsi sebagai tempat kalkun berlindung dari cuaca ekstrim, panas dan hujan, dan juga untuk memudahkan tata laksana pemeliharaan. Berikut ini jenis kandang yang harus disiapkan. 1. Kandang indukan. Kandang induk harus dikelilingi pagar agar mudah dalam pengontrolan. Kemudian disiapkan tempat berteduh untuk kalkun dari cuaca ekstrim. Kandang dibuat senyaman mungkin agar ternak kalkun tidak stres. Lantai kandang harus terkena sinar matahari langsung agar selalu kering dan mudah dibersihkan sehingga kalkun tidak mudah terkena penyakit. Sirkulasi udara harus baik. Daya tampung harus sesuai, tidak melebihi kapasitas. Pagar harus tinggi agar kalkun betina tidak bisa terbang keluar pagar. 2. Rak bertelur. Agar kalkun bertelur pada tempat yang tepat, maka harus dibuat rak bertelur. Rak bertelur berbentuk kotak yang terbuat dari kayu. Kemudian di dalam kotak diisi jerami atau alang-alang, juga bisa dari kain perca. Tempat bertelur harus diberi atap agar selalu kering dan tidak terkena hujan, sehingga tidak mempengaruhi daya tetas telur yang sedang dierami. 3. Kandang anak kalkun. Jika anak kalkun tidak langsung dirawat oleh induknya maka perlu dibuat kandang-kandang kalkun. Kandang anak kalkun yang baru menetas bisa terbuat dari kayu maupun dari ram kawat. Berbentuk kotak dengan atap yang bisa terlindung dari hujan dan panas matahari. Lantai kandang terdapat lubang untuk mengeluarkan feses. Kemudian juga harus disediakan tempat minum dan tempat pakan serta lampu sebagai penghangat. Kemudian berikutnya pemilihan bibit. Pemilihan bibit merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya kalkun. Bibit yang baik akan menghasilkan turunan yang baik pula. Ada beberapa cara untuk memilih bibit kalkun yang baik sebagai berikut. 1. Sehat dan tidak cacat. Ciri-ciri kalkun yang sehat adalah matanya bersinar, gerakannya lincah, nafsu makannya baik dan bulunya tidak kusam. 2. Pertumbuhannya yang baik. Pertumbuhan yang baik terlihat dari pertambahan bobot badan yang cepat. 3. Kalkun bakalan yang masih produktif. Kalkun bakalan yang sudah dewasa tubuh dan alat reproduksinya baik. Ciri pejantan yang baik, libidonya tinggi dengan kualitas sperma yang baik. Sedangkan betina yang produktif yaitu produksi dan kualitas telurnya baik. Kemudian pemeliharaan induk. Pakan salah satu poin penting dalam usaha budidaya kalkun. Kekurangan pakan bisa mengakibatkan pertumbuhan lambat, bahkan bisa lebih mudah terjangkit penyakit. Kebutuhan nutrisi harus diperhatikan, terutama kandungan protein, energi, mineral dan vitamin. Pakan yang bisa diberikan dedak, rumput-rumputan, sayur-sayuran dan juga leguminosa seperti lamtoro. Air minum harus tersedia setiap saat atau ad libitum. Pakan bisa diberikan dalam bentuk segar maupun kering. Seks rasio jantan dan betina yang baik adalah 1:5. Biasanya kalkun mulai bertelur pada usia 7 bulan. Induk kalkun yang mau bertelur ditandai dengan jenggernya yang berwarna merah cerah, berbunyi seperti ayam berkotek. Pada kandang yang luas, kalkun yang mau bertelur akan mencari tempat bertelur, kadang-kadang terbang agak tinggi. Jika sudah dianggap pas maka kalkun akan bertelur di tempat tersebut.
Tahapan biosecurity harus dilakukan yaitu, pengawasan lalu lintas, baik orang, kendaraan, peralatan maupun hewan. Sanitasi diantaranya kebersihan kandang harus tetap terjaga agar dapat tercegah dari penyakit, penyemprotan desinfektan pada kandang harus dilakukan sebelum diisi. Hal ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan. Kebersihan tempat pakan dan tempat minum juga harus selalu terjaga, yang tidak kalah penting kebersihan peternak dan pakaian. Hal ini bertujuan agar mencegah terbawanya penyakit dari luar. Kemudian isolasi, memisahkan entok dengan kalkun, melakukan karantina pada ternak baru selama 2 minggu. Induk kalkun diberi vaksinasin untuk mencegah terjangkitnya penyakit. Vaksin yang diberikan minimal vaksin ND, tetelo, dan vaksin flu burung. Biasanya vaksinasi dilakukan dengan penyuntikan di bagian dada. Dosis tergantung merek dan jenis dari vaksin, kemudian pemeliharaan anak. Telur kalkun akan menetas setelah dierami sekitar 28 hari. Setelah anak kalkun atau day-old turkey menetas langsung dipisahkan dari induknya. Day-old turkey dimasukkan ke kandang anak yang terlebih dahulu sudah disiapkan. Kandang day-old turkey harus tersedia air minum dan pakan. Lampu sebagai penghangat harus tersedia terutama pada malam hari atau saat hujan turun di siang hari. Lantai kandang untuk anak kalkun umur 1 hari, 30 hari diberi alas dari kertas. Jika feses sudah mulai banyak atau lembab maka alas harus diganti. Luas kandang 1 m persegi bisa diisi 40-45 ekor day-old turkey. Kemudian semakin besar anak kalkun maka tempat yang dibutuhkan semakin luas. Luas kandang disesuaikan dengan pertumbuhan anak kalkun. Setelah usia 30 hari anak kalkun tidak usah diberi lampu penghangat lagi karena bulu-bulu sayapnya sudah tumbuh dan bisa beradaptasi terhadap suhu lingkungan. Pakan merupakan poin penting dalam pertumbuhan day-old turkey. Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan day-old turkey harus terpenuhi baik jumlah maupun kualitasnya. Pakan day-old turkey sampai 1 bulan diberikan pakan starter. Berikutnya dicampur dengan dedak dan daun pepaya. Setelah kalkun berusia lebih dari 4 bulan, pakan bisa berupa dedak yang dicampur dengan sayur-sayuran atau rumput juga daun lamtoro. Pemberian multivitamin harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin pada tubuh anak kalkun. Agar anak kalkun dapat dicegah dari penyakit maka harus melakukan prinsip-prinsip biosecurity, seperti kebersihan kandang, desinfeksi kandang, kebersihan tempat pakan, tempat minum serta pakaian peternaknya. Sebaiknya ada baju khusus di dalam kandang, agar penyakit dari luar tidak terbawa ke dalam kandang. Lalu lintas orang, kendaraan dan peralatan ke dalam kandang harus dibatasi, vaksinasi harus dilakukan, di booster dan direvak. Vaksinasi pada kalkun dilakukan 5 kali seumur hidup. Terutama vaksin ND dan vaksin flu burung. Kemudian pemasaran. Pemasaran kalkun masih terbuka luas, baik untuk konsumsi maupun ternak hias. Permintaan sebagai daging konsumsi masih tinggi pada restoran-restoran yang banyak dikunjungi oleh orang Eropa maupun Amerika. Sedangkan ternak hias banyak permintaan dari masyarakat Indonesia pencinta ternak hias. Sekarang juga sudah banyak dijual secara online. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.